Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju cahaya Islam yang penuh dengan keberkahan dan kedamaian. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki inti dalam pidato, saya boleh dong untuk pantun dulu. Baik, bunga mawar di taman kota, harum semerbak di sepanjang jalan. Generasi muda harus berkarya, cerdas, sehat, dan berbahagia menjadi pegangan. Hadirin yang saya hormati, serta teman-teman generasi muda yang bersemangat, kalau kita berbicara soal masa depan, siapa sih yang gak tersinggung dengan hal tersebut? Tapi apa yang disinggungkan soal masa depan? Seharusnya kita sebagai generasi muda yang cerdas adalah penerus bangsa, pemegang estafet perubahan serta harapan di masa depan nanti. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita semua siap? Nah, di era yang penuh tantangan ini, hanyalah generasi yang cerdas, sehat dan berakhlak mulia dan pantas bisa untuk membawa bangsa dan ini maju. Cerdas untuk menghadapi dunia yang terus berkembang, sehat supaya terus bisa berkarya, berakhlak mulia agar menjadi generasi yang bermartabat. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato depan hadirin sekalian dengan judul Mewujudkan Generasi Muda yang Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia. Generasi muda saat ini sering tertipu dengan waktu mereka. Mereka tidak memanfaatkannya untuk melakukan perbuatan baik, meskipun ini bertentangan dengan perintah Rasulullah. Generasi muda saat ini telah banyak terjerumus pergaulan yang tidak sehat, yang mengakibatkan kerusakan diri dan juga orang lain. Padahal Allah telah memperingatkan kita dengan firman-Nya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Jika kita memperhatikan generasi muda saat ini, kita akan menemukan bahwa mereka ini lebih suka bersenang-senang di dalam kegelapan. Bagaimana bisa begitu? Mereka tidak memiliki moralitas dan ilmu yang tinggi. Mereka berpakaian dengan cara yang jauh melebihi gaya pakaian orang barat, sehingga mereka dapat menunjukkan aurat mereka depan umum tanpa merasa malu ataupun bersalah. Meskipun Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian tidak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan gaya hidup yang buruk di kalangan muda generasi saat ini. Apa biasanya yang menyebabkannya? Karena mereka jauh dari agamanya yang merupakan jalan hidup. Lalu selain itu, mereka juga jauh dari para ulama yang membantu mereka menemukan jalan yang benar. Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan para ulama akan kehilangan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, mari kita coba berkaca bagaimana adab kita dalam bergaul, bagaimana kita berperilaku terhadap orang tua kita, bagaimana juga kita memperlakukan para pencetak anak negeri ini. Apakah sudah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad? Kita juga harus melihat fenomena generasi modern ini. Untuk menjadi generasi yang berakhlak mulia di zaman sekarang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perjuangan dan tekad yang kuat diperlukan, terutama dengan kemajuan zaman yang semakin menyesatkan. Kemajuan zaman menyebabkan moral yang merosot pada generasi muda Indonesia.
Untuk mewujudkan generasi Islam yang cerdas dan berakhlak mulia, tidak ada jalan lain kecuali dengan menempuh jalan sebagai berikut. Yang pertama, kembalikan generasi muda ke rumah-rumah yang penuh dengan cinta, keharmonisan, dan kasih sayang. Mana seorang ayah membantu keluarga dan seorang ibu mendidik anak-anaknya dengan baik. Untuk membangun generasi yang berakhlak mulia, pendidikan saat ini sangatlah penting. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan nilai-nilai iman, tapi juga memberi pengetahuan. Disinilah pentingnya mengajarkan anak-anak tentang bertanggung jawab, kejujuran, dan empati sejak dini. Untuk memastikan bahwa mereka akan tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip Islam. Lalu yang kedua ialah lingkungan masyarakatnya. Bagaimana lingkungannya? Nah, lingkungan ini juga harus mempengaruhi generasi Islam. Memiliki lingkungan yang baik di mana prinsip Islam dihargai dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk karakter anak-anak yang berbudi luhur. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk membuat lingkungan di mana generasi muda tumbuh dalam moral dan iman. Lalu yang ketiga, generasi muda harus dididik dengan pengetahuan yang sesuai dengan Islam dan berasal dari Islam. Karena jika mereka hanya diajarkan pengetahuan duniawi tanpa pengetahuan Islam, mereka akan sama seperti hewan yang mengerjakan apapun tanpa memandang hukum. Apakah ia kerjakan itu halal ataukah haram? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menjadikan kita semua sebagai generasi Islam yang cerdas dan berakhlak mulia, sebab generasi mudalah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan umat. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat, dan dalam kemajuannya lah umat akan hidup. Bagaimana tidak mungkin bagi para pemimpin umat untuk tetap berada di posisi kepemimpinannya selamanya. Oleh karena itu, harus ada pengganti yang dipilih oleh pemuda. Namun, pengganti ini harus berasal dari generasi Islam yang cerdas dan berakhlak mulia. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.